Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Indarto Akbar, NIM 2023-11598 dari kelas AU. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pada mata kuliah Manajemen Teknik. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari perencanaan. Menurut Decken, perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Wijayanto, perencanaan atau planning merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak dapat lepas dari proses perencanaan. Kemudian ada juga menurut George Steiner, perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus perencanaan baru. Tujuan perencanaan yaitu menetapkan tujuan yang jelas, mengalokasikan sumber daya, baik waktu, tenaga, dana secara efisien, mengurangi ketidakpastian untuk mengantisipasi tantangan dan risiko yang mungkin terjadi, meningkatkan koordinasi agar setiap bagian dari organisasi atau proyek berjalan selaras, meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar lebih produktif, terakhir sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dan evaluasi hasil yang dicapai. Jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jangka waktu, berdasarkan cakupan, 3 berdasarkan fungsi. Kemudian jenis-jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jangka panjang, biasanya membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Untuk jangka menengah, membutuhkan waktu 1-5 tahun. Jangka pendek membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Berdasarkan cakupan, perencanaan strategis, perencanaan jangka panjang yang menentukan visi, misi, dan arah utama suatu organisasi atau proyek. Yang kedua, perencanaan taktis, perencanaan tingkat menengah yang menerjemahkan strategi ke dalam program dan kebijakan yang lebih spesifik. Yang ketiga, perencanaan operasional, perencanaan yang berfokus pada aktivitas sehari-hari untuk menjalankan strategi dan taktik yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu berdasarkan fungsi, perencanaan keuangan, menyusun anggaran dan alokasi dana untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan produksi, mengatur proses produksi agar efisien dan sesuai permintaan pasar. 3. Perencanaan sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. 4. Perencanaan pemasaran, strategi untuk memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang kelima, perencanaan teknologi, mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kemudian adapun tahapan perencanaan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan tujuan, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai, menganalisis permasalahan atau kebutuhan yang mendasari perencanaan, menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisa data, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan terkait sumber daya, peluang, hambatan, dan kondisi lingkungan. Bisa juga melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat jika diperlukan. Yang ketiga, menyusun alternatif solusi, mengembangkan beberapa alternatif strategi atau solusi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 2. Menimbangkan berbagai pendekatan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Keempat, mengevaluasi dan pemilihan alternatif terbaik setiap alternatif solusi. Memilih strategi yang paling efektif, efisien, dan realistis. Yang kelima, menyusun rencana dan implementasi, yaitu menyusun rencana yang terperinci, termasuk jadwal,
alokasi sumber daya, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian, melaksanakan rencana sesuai dengan strategi yang dipilih. Keenam, monitoring dan evaluasi mengawasi jalannya implementasi untuk memastikan sesuai dengan rencana, mengevaluasi keberhasilan perencanaan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tantangan dalam perencanaan. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Kurangnya data dan informasi yang akurat. 4. Resistensi terhadap perubahan. 5. Kompleksitas dalam koordinasi. 6. Kesulitan dalam evaluasi dan pengukuran kerja. 7. Kurangnya fleksibilitas dalam perencanaan. Contoh kasus perencanaan, yaitu dalam proyek penambahan proteksi petir pada SUTT atau SUTET diperlukan kajian dan analisis mendalam mengenai daerah dengan intensitas petir tinggi, jenis material yang dibutuhkan, estimasi biaya, serta strategi penanggulangan risiko selama proses pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan dan perhitungan yang matang sangat diperlukan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu membuat perencanaan, kemudian menentukan material yang dibutuhkan. Ketiga, membuat gambar teknik. Keempat, itu kita mereview gambar teknik. Yang kelima, pengecekan proyek setelah dikerjakan. Kesimpulannya, perencanaan adalah proses penting dalam setiap proyek atau kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan dengan efisien dan efektif. Dengan perencanaan yang matang, risiko dapat diminimalkan, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal. Perencanaan yang baik harus mencakup identifikasi tujuan, analisis kebutuhan, penyusunan strategi, estimasi biaya, serta mekanisme evaluasi dan pengendalian. Selain itu, fleksibilitas dalam perencanaan juga diperlukan agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi. Demikian, perencanaan yang terstruktur dan terukur akan meningkatkan keberhasilan suatu proyek serta memastikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.